Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Herman Saputra dengan NIM 0805 12821 26035 dari Ilmu Kelautan A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koreksi geometrik dan koreksi radiometrik guna melengkapi laporan akhir mata kuliah praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan asisten. Yang pertama yaitu kenapa data yang digunakan bukan data Sentinel-2A level 2A? Jawabannya, kita menggunakan data 2A level 2A karena 2A level 2A menyediakan refleksi permukaan ortho-rectified dengan akurasi registrasi multispektral dan multitemporal subpixel, dan jika menggunakan data ini harus memiliki proses koreksi atmosferik untuk mencapai level 2A untuk mendapatkan nilai pixel. Untuk pertanyaan kedua yaitu kenapa plugin yang digunakan dari Send to Core? Jawabannya, karena Send to Core merupakan plugin yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan secara grafis yang melakukan koreksi atmosfer, medan, dan cirrus pada produk Sentinel-2 TOA level 1C. Pertanyaan ketiga yaitu apa perbedaan Send to Core 255 dan Send to Core 280? Jawabannya, perbedaan Send to Core 255 dengan Send to Core 280 ialah jika Send to Core 255 mengkoreksi data citra Sentinel-2 yang lama atau sebelum Oktober 2016, sedangkan Send to Core 280 mengkoreksi data citra yang lebih baru dan menggunakan tambahan DEM atau ESA dipakai data dalam pemrosesan. Dan pertanyaan terakhir yaitu apa perbedaan relax correction dengan atmospheric correction? Jawabannya, relax correction terdapat pemrosesan grafik yang biasanya terdapat pada snap, sedangkan atmospheric ialah koreksi atmosfer berdasarkan model transfer radiasi atau Librat trend koreksi atmosfer. Demikian pertanyaan dan jawaban yang dari saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan ke software yang pertama yaitu QGIS. Baiklah, ini kita masuk ke software QGIS. Yang pertama-tama kita ke SCP, lalu processing, lalu kita pilih Landsat. Masukin data. Yang pertama, pilih folder, lalu kita checklist, lalu kita pilih file lagi. Kita pilih yang formatnya MTL. Lalu buka, lalu run. Pilih folder, lalu klik. Lalu kita tunggu loading atau tunggu sampai proses selesai.
Nah, setelah menunggu loading tadi, ini adalah hasil dari software Kigis dari Landsat 89. Untuk software selanjutnya yaitu untuk software yang selanjutnya yaitu ArcGIS. Pertama-tama kita add data. Tunggu sebentar. Lalu kita ke connect to folder. Kita cari ke folder yang tempat kita simpan datanya. Lalu cari datanya. Lalu kita ke kita pilih B6, B5, B2. Lalu kita add. Tunggu sebentar. Lalu muncul tampak yang pertama. Baiklah, kita ke search. Lalu kita ketik composite band. Nah, ini muncul composite band, lalu klik. Tunggu sebentar. Lalu muncul composite band input rasters. Lalu kita ke kita cari yang pertama B6, B5, B2. Lalu add. Tunggu loading. Yang tadi ini kita klik ini, lalu kita simpan dengan nama composite, lalu oke. Tinggal tunggu proses composite bandnya sampai dengan composite bandnya ini selesai. Nanti akan muncul gambar permukaan dari bumi. Memang dalam pengunduhan atau dalam proses composite band ini memakan waktu lama tergantung dengan koneksinya. Nah, ini muncul gambarnya.
Setelah muncul gambar ini, lalu kita ke add data lagi. Lalu kita ke Landsat 5. Lalu klik OK. Kita pilih yang 4, 3, 2, lalu add. Nah, terjadi seperti ini. Lalu kita ke search, lalu ke composite band. Tunggu sebentar. Lalu kita ke 4, 3, 2. Lalu kita ke Lalu kita simpan dengan nama eh, bebas, lalu save, lalu klik OK. Tunggu sampai composite bandnya selesai. Lalu kita klik kanan ke data, export data. Lalu kita ganti namanya menjadi composite composite 5. Lalu save. Tunggu sebentar loading. Untuk proses loadingnya dilihat dari bawah. Dalam proses 60%, ini 70, 60, 90, dan 100. Eh, yang selanjutnya kita klik kanan juga, yang komposit 8-nya. Kita ekspor data. Lalu ini kompositnya kita ubah namanya jadi komposit 8. Save. Yes.
lalu klik yes. Oke, kita beralih ke NV, kita klik file, lalu lalu open image file, lalu kita pilih ke composite 8, lalu klik buka, kita ke bawah new display, jadi new display load RGB. Tunggu sampai dengan selesai input datanya. Nah, ini muncul ya, data dari Composite 8. Untuk selanjutnya kita ke file lagi, open image file, lalu pilih ke Composite 5, buka, lalu new display, load RGB, lalu tunggu input data lagi, proses loading. Maaf, tadi terdapat kesalahan memasukkan data. Oke, kita kembali lagi. Kita ke file add data. Lalu kita ke cari file yang Composite 5. Buka ke new display. Lalu RGB. Tunggu input data. Ini muncul berikut tampilan dari NV hasil dari koreksi. Lalu kita klik kanan, lalu ke geographic link, kita hidupkan on semua, on, lalu oke. Lalu kita ke map, lalu map, lalu registration, lalu pilih select GPS, image to image, lalu ke 1, 2, oke. Ini kita klik sampai 12. Lalu add point, 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 add point. Lalu setelah kita add point sampai dengan 12, lalu kita klik file, lalu save. Lalu kita kasih nama koreksi geometrik, lalu klik OK. Lalu kita kasih nama dulu, koreksi geometrik Rizky, terus buka. Lalu oke. Oke, selanjutnya kita ke map lagi, lalu ke registration, kita ke work from GPS image to image, lalu kita cari file yang tadi koreksi geometris, lalu buka. Lalu kita klik. Oke.
Oke lagi. Ya, baiklah, setelah tadi kita ke choose, lalu hasil akhir koreksi. Lalu kak, lalu klik OK. Lalu sampai loading selesai. Kita klik web ini, klik display, lalu new display, load FRGB. Nah, muncul. Nah, ini hasil dari ketiga gambar. Mungkin ini hasil dari NV. Untuk software berikutnya adalah jelaskan tentang software Snap. Oke, baiklah, pertama-tama kita ke file, lalu ke import, lalu kita ke optical sensor, pilih Sentinel 2, lalu pilih ke S2 MSI L1C. Lalu kita pilih MTD MSIL 1C, lalu import. Tunggu lagi di reading atau lagi dikoreksi. Nah, ini kan sudah ada nih di produk Explorer. Kita langsung ke optical, lalu kita pilih tematik LAN processing, lalu kita pilih send to core processor, lalu pilih send to core 255. Nah, di sini ada proses i garis miring 0 parameter sama processing parameters. Nah, kita pilih processing parameters, terus kita ganti resolusinya jadi 10. Nah, ini kita langsung run. Untuk run ini eh, membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kita harus menunggu. Nah, ini udah. Kita klik band. Nah, ini eh, ada B1 sampai B12. Lalu ini di output produk juga ada eh, B1 sampai B12. Nah, ini kita ke B2. Nah, ini tampilan dari B2 data sentinel.
Nah, berikut ini hasil dari koreksi menggunakan software Snap. Oke, kita selanjutnya ke software yang selanjutnya.